semua, selamat datang di channel YouTube Di Atas Gawang. Di sini kita akan ngebahas banyak hal tentang sepak bola tentunya. Dan gua nggak sendiri. Bersama gua Denny Suhendra dan beberapa teman gua yang akan gua perkenalkan kali ini. Yang pertama ada Halo, saya Martin. Saya Kevin. Dan gue Charles. kami dari Di Atas Gawang. Oke, jadi kita semua ini sebenarnya datang dari klub yang berbeda-beda. Jadi ada yang fans MU, ada yang fans Real Madrid, ada yang fans Chelsea. Dan dengan adanya keberagaman ini tentunya kita bisa memberikan perspektif yang berbeda-beda dari hal yang akan kita bahas. Untuk episode kali ini kita akan ngebahas hal yang lagi trending-trendingnya nih, yaitu Manchester United. Karena seperti yang kalian tahu, beberapa hari lalu Manchester United baru aja ganti pelatih lagi. Setelah dulu ditinggal Alex Ferguson, yang pertama ada David Moyes, terus ada siapa lagi, Tim? LPG. Luis van Gaal, lalu setelah itu Itu ke Mourinho. Mourinho, Setelah Mourinho itu Ole, ya. habis Ole, Rangnick, Rangnick dulu, habis itu Ten Hag, baru sekarang Ruben Amorim. kemarin sempat ada Van Nistelrooy ya, tapi cuma satu match. Ya, kartekan doang kayaknya dia. masih lanjut ya, Van Nistelrooy. Lawan Chelsea pun juga bakal lanjut sih, gue rasa. Berarti nanti malam nih masih lawan Chelsea kan? Iya, masih. Nistelrooy ya. Berarti si Ruben Amorim kapan efektif tugasnya dia? Katanya sih November sih. Katanya ya yang gua ada Bulan dengar depan. gitu. Udah November, bro. Ya, tapi nggak tahu match apa. Oh gitu. Iya, mungkin belum tahu match up. Mungkin habis. Tapi kalau kita ngelihat Ruben Amorim nih, kalau gue pribadi, gue nggak pernah ngedengar atau nggak pernah ngelihat Ruben Amorim Sama ini. sih, sama gue. Baru kayak denger sih. Jadi gue nggak tahu nih asal usulnya gimana. Mungkin ada yang bisa ceritain nggak nih, yang pernah baca-baca atau gimana? Coba nih yang fans MU dulu nih. Ya coba Martin. Si Martin nih. Ya, jujur emang gue juga kemarin pas dengar sama Ruben Amorim baru tahu juga emang sebenarnya. Siapa itu dia? Siapa sih Ruben Amorim nih, pelatih mana sih sebelumnya? Iya. Makanya sempet nyari-nyari tahu emang. Tapi digadang-gadang emang dia kayaknya pelatih berbakat. Nah, memang Lagi Dia naik daun. umur berapa sih? 38 atau 30. Dia sama kayak CR umurnya tapi lebih tuaan dikit setahu gua ya. Iya. Berarti usia Mourinho 40 atau Pep mungkin. naik daun bukan sih? 40. Iya, 40-an Mungkin, iya. mungkin. Iya. Usia Pep Sekitar naik segitu daun paling. ya. Iya. Terus Ruben Amorim ini pernah ada pas saat Mourinho ngelatih di MU selama Ada seminggu. Mourinho. Oh, Dia Mourinho lagi latih MU Oke, di ya. MU, tapi Ruben Amorim juga ada di situ, nggak entah jadi staff ngapain up, itu dibanding? nggak tahu ntar jadi staff apa belajar gitu, tapi emang ada pernah cuma semingguan dia ada di MU. Oh gitu. Jadi ya setidaknya dia pernah ngelihat layani MU Iya. kayak gimana walaupun cuma sebentar. Dan karena ya sorry itu saya ya, asal usulnya aja kita nggak tahu begitu jelas. Lu optimis nggak sih Tin dengan kondisi MU ke depannya? Sebenarnya kalau optimis memang masih agak ragu juga ya. Memang Agak skeptis ya. iya, tapi memang kalau melihat statistik si Ruben Amorim ini di Sporting CP ini di Liga Portugal itu memang lumayan sih, 80 pertandingan, itu menang 60, seri 10 dan kalah 10 kali. Memang statistiknya oke, tapi ketika ngelihat statistiknya Ten Hag sebelumnya di Ajax juga, itu juga mirip-mirip. Bagus ya. juga. Jadi sebenarnya semua pelatih yang masuk ke MU ini Pelatih bagus sebenarnya. pelatih yang Oke. Oke, betul, oke. prestasi lah di klub lama. Iya, betul. Cuma kenapa pas masuk ke MU itu jadi flop? Nah, itu Ya loh, Pak. kan? Lucu sih. Dan kalau misalkan kita flashback deh ke belakang ya, kenapa sih kok kayaknya MU tuh susah banget? Maksud gue gini loh, banyak tim besar lain yang dari era Jaya toko HP dong. Makanya, aja Maksudnya dari era zaman keemasannya, terus dia tiba-tiba turun performa, ya kan? 2-3 musim bisa balik lagi ke performa terbaiknya. Kenapa MU ini kayaknya lama banget gitu dari semenjak ditinggal Sir Alex sampai sekarang tuh nggak pernah dapet yang prestasi yang gimana-gimana. Walaupun ya kemarin sempat dapat FA ya. FA dapet. Tapi dia cuma nggak bisa menang di liganya sih. Ya nggak pernah. Tapi juara. kalau piala-piala Ciki mah emang ada aja dapet dia. Piala Ciki. PFA? Enggak, maksud gue selain FA ya. PFA? Piala Kubo dapat deh, Piala Kubo. Itu. Carling dapet kan?
Carabao kan jadi Carabao. Iya. Carabao ya. Ciki itu Carabao Cup. Iya, sering dapat lah ibaratnya gitu. Kalau di liganya sendiri paling tinggi 2. Oh, Moyes kan? sebenarnya- Moyes sorry. Apa? Selama- Ole kan? Ole itu Mourinho ya? Ole Mourinho sama juga. Mourinho pernah. Iya kan? Ole itu nggak pernah di bawah peringkat 3 mas sebenarnya. tapi di kompetisi Eropanya justru parah banget ya. Cuma pernah terbaik tuh sekali sama Mau itu juara Liga Eropa. Oh, Liga Pernah. Magnum. Iya, itu pernah sekali sama Mau. Ya still trophy. Tapi itu tetap better sih. Itu paling Iya, betul. paling bagus. Paling bagus. Era paling bagus Sejak- Sir Alex. Iya, sama. Eranya Mau sebenarnya sih. Dan kalau misalkan kita lihat kondisi yang ada, setelah berganti-ganti pelatih berkali-kali masih kayak gitu, kita nggak tahu ke depannya kayak gimana ya. Tapi gue jujur aja, gue masih merasa sebenarnya pelatih ini nggak selalu salah sih. Banyak juga kan orang yang bilang pemainnya aja yang bego gitu. Ya kan? Iya Ya benar. kan? Tapi kalau kita bilang bego pun sebenarnya pemain ini pemain-pemain yang lumayan bagus gitu loh. Yang sebelum dibeli sama MU pun bagus kondisinya, kayak Anthony. Algasi. Agak sing. Walaupun Anthony performanya sekarang kayak begitu, di Ajax itu keren banget mainnya, bro. Di Ajax itu mainnya dia kayak Neymar, bro. Tapi kenapa di MU bisa begitu? Jadi apakah benar langkah MU selama ini cuma gonta-ganti pelatih? Apakah dia nggak mau buang pemain gitu? Nah, iya memang karena kita tahu kan kayak sebelumnya dulu ada Ronaldo, ada juga Ralf Rangnick itu kan setelah keluar sempat bersuara juga tuh di luar. Nah, itu Ronaldo gue yang kesel Iya, banget sih. mereka tuh juga kan akhirnya buka suara tentang justru bukan di lapangan tapi di balik lapangan di ruang gantinya yang banyak problemnya. Manajemen kah? Manajemennya betul. Kayak kemarin kita lihat yang lawan Leicester City aja kan pemainnya masih sama nih dan juga gaya mainnya sebenarnya masih sama nih, si Van Nistelrooy ini pakai gaya mainnya Ten Hag. Cuman yang beda tuh kelihatan dari passion pemainnya. Oh, jadi Jadi kayak kemarin tuh kayak nggak ada passion ya mainnya itu. kayak balik lagi ke like and dislike gitu. Jadi kalau misalkan dia, kelihatannya seperti itu. kalau misalkan pemain suka sama pelatihnya, kasarnya nih ya, Iya. mereka mainnya lebih gacor, Iya. maksudnya karena lebih semangat gitu. Betul. Karena selama ini kalau misalkan orang bilang manajemennya yang salah, gue agak bingung. Se-impact itukah ke permainan gitu loh? Memang tapi sebenarnya kelihatannya malah impact sih ya karena ya itu seperti yang Ronaldo bilang itu di situ. Manajemennya emang bisa dibilang bobrok lah. Jadi memang Tapi kan belum lama ini udah ganti owner kan? betul. Aduh baru. Siapa owner Radcliffe. barunya? Sir Jim Ratcliffe. Itu Jadi, punya Ineos ya? Iya, Ineos itu Ineos. brand yang lumayan loh. Iya betul. Maksudnya di F1 aja sponsornya McLaren, sponsornya Mercedes itu Ineos gitu loh. Maksudnya itu sponsor yang lumayan gede banget gitu. Harusnya kalau udah dapet owner baru, apalagi yang lumayan punya duit, harusnya sih bisa better ya ke depannya ya. Cuma ya let's see lah. Dan kira-kira nih Tin, setelah masuknya Ruben Amorim, harapan lu kapan sih MU bisa balik lagi ke zaman-zaman jayanya? Berapa musim ke depan gitu, misalkan 2 musim ke depan atau 3 musim ke depan udah bisa juara apa gitu. Karena kalau kita jujur aja ya, kalau musim ini kayaknya udah susah. MU aja sekarang peringkatnya terseok-seok begitu 14 coy, 14. Ya kan? Kayaknya 14. kita anggap aja musim ini udah nggak bisa Iya, lah. betul. Sangat disayangkan sebuah klub yang sangat besar Ya, iya. bisa Ya, jadi seperti ini. klub besar banget. Seingat gua zaman dulu gua bocil ya, yang gua tahu Liga Inggris itu MU gitu loh. Betul memang. sangat Jangan disayangkan. sampai posisi MU digeser oleh Aston Villa. Kan? Aston Itu- Villa emang lagi keren sih. Iya emang. Nah, kira-kira kapan nih, Tin? Kalau untuk juara Liga Inggris ya, kalau untuk juara Liga Inggris sih memang rasanya masih belum berat ada. selama ada Pep berat. Ya. Apalagi ya itu melihat peta persaingan, jangan kan MU nih. Arsenal sama Liverpool berapa kali kepleset? Berapa musim ini kepleset? Musim lalu Arsenal kepleset. Iya, kepleset itu sampai di pertandingan terakhir. Match terakhir ya. Match terakhir malah. Jadi kalau untuk juara Liga Inggris sih rasanya masih jauh sih. Tapi mungkin yang penting sih sekarang bagaimana lebih ke permainan dulu aja sih. Konsistennya aja sih. Lebih ke Konsistensi permainan yang harus Iya. dijaga sih. terus bisa masuk kompetisi Eropa lagi. Ya, betul, konsisten di Liga Baru Eropa. baru Jadi, dikejar di Liga Inggris. Karena Liga Inggris emang yang berat banget itu City dengan Pep dan duitnya sih. iya, betul. Itu berat banget. Kalau nggak salah udah 3 musim berturut-turut ya. 3 atau 4? 3 ya?
4 ya. 4 sih tau Sama gue. ini 5 kayaknya sih. Sama musim ini. Kayaknya kalau yang musim ini juara 5 ya. Oke. Pokoknya juaranya City itu udah ngalahin Chelsea pokoknya. Udah di atasnya Chelsea sekarang. Kasihan banget. Total Liga Inggris. Iya total Liga Inggris. Kasihan banget fans Kasihan ya. Chelsea sampai ngomong begitu. Oke, cukup nih kita sekarang bahas MU-nya ya. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu Ballon d'Or. Oh, ini dia. Ini topik Ini yang nih. lagi Panas-panasnya nih. bukan panas lagi, melepuh. Melepuh. Melepuh anjir. Jadi kalau kita lihat tahun ini, pemenangnya itu kan Rodri. Ya kan? Dan itu gue nggak expect banget sih. Sumpah. Karena yang selama ini kita tahu yang digadang-gadang menang itu tahun ini ya Vinicius. Ya, Vinicius. Ya kan, kita nggak bisa memungkiri lah ya. Lu mau fans klub manapun, yang digadang-gadang menang itu Vinicius. Tapi kok bisa tiba-tiba Rodri gitu? Gak paham sih gue itu, anjir. Ya, gue juga nggak tahu sih kenapa bisa Rodri bisa dapet. Kalau dibahas dari segi trofi atau pencapaian, menurut gue tahun kemarin itu tahunnya Vinicius. Kalau Rodri tahunnya yang sebelumnya lagi, yang Messi itu Ballon d'Or. Oh, yang 2023 berarti Ya ya. itu menurut gue sih Rodri lebih layak daripada Messi. Messi, Ya kita tahu lah Messi mainnya aja di Liga MLS. iya, Kok cuma tiba-tiba bisa menang Ballon d'Or itu? gara-gara menang Piala Dunia. Iya, benar-benar. Oh iya, Doang. nggak bisa dipungkiri ya menang Piala Iya. Dunia. Tapi Ya, itu emang suatu prestasi, tapi dari secara garis besar tuh kalau kalau in case-nya kayak gini ya, kalau lihat trofi ya harusnya Rodri juga yang menang tahun kemarin. Kalau menurut gua tahun ini sih lebih layaknya sih ke Vinicius. Cuma kan dalam penilaian Ballon d'Or itu kan ada beberapa penilaian. Salah satunya tuh yang dia miss itu penilaian tentang attitude dia di lapangan. di luar dan di dalam Ya, lapangan. di luar dan di lapangan tuh banyak provokasi atau apa yang membuat dia Tapi tunggu. Kalau lu ngomongnya attitude, kalau kita bilang attitude si Vinicius itu jelek, sebenarnya si Rodri juga nggak bagus-bagus Iya. banget. Iya. Ini loh, kita itu kan ngelihat itu kan dari media nih. Cuma kan media ini kan kadang-kadang kan bias kan. Betul. Jadi kayak kita nggak usah ngomongin sepak bola nih. Kita ngomongin politik aja nih yang setiap hari pasti ada nih berita politik nih. Ya kan? Itu pasti berita bias. Yang dinaikin itu yang menguntungkan si salah satu pihak. Kayak misalkan kenapa selama ini si Vinicius dilihatnya itu yang bobroknya doang. Padahal kalau misalkan kita mau cari momen di mana dia fair play-nya, momen di mana dia attitude baiknya pun sebenarnya ada. Ya kan? Sama kejadiannya dengan Rodri. Kenapa yang dilihat bagusnya doang? Gitu. Jadi kalau menurut gua kalau misalkan kita ngomongin attitude itu udah gimana ya? Gua merasa nggak fair sih. penilaiannya ya nggak fair sih. Maksud gua kalau misalkan kita mau ngomongin attitude, gua rasa si Charles ini pasti bakal milih Kante jadi pemenang Ballon d'Or. Gue setuju. Kante itu bener-bener layak ya, apalagi itu di Chelsea itu mainnya gila sih semenjak dia pindah dari Leicester ya. Itu gokil sih. Gue bingung kenapa malah jadi Jorginho yang dapat waktu itu sebagai the best man of the Europe kemarin pas Chelsea juara Liga Champion. Harusnya menurut gue ya itu Kante itu lebih dapat porsi lebih banyak harusnya daripada Jorginho ya. Nah, karena kontribusinya juga besar, ya kan? Terus juga mainnya bagus, terus attitude juga bagus. Benar. Jadi, kayak kita nih sistem penilaiannya kayak udah terlalu bias sih kalau menurut gua ya. Emang ada rasa sentimen terhadap pemain mohon maaf berkulit hitam ya. Tapi yang bagaimana ini namanya juga Europe kan. Ya, make sense sih, make sense. Dan sebenarnya kalau misalkan kita ngeliat ke belakang ya untuk sejarah Ballon d'Or, ini pun nggak yang pertama kali kan kejadian seperti ini kan. Maksudnya ada satu pemain yang udah digadang-gadang bakal menang tiba-tiba yang menang yang lain karena entah itu isu rasisme, entah itu isu like and dislike. Karena kalau nggak salah Ballon d'Or itu kan sistem voting ya, Vin? Iya, Iya, voting masih voting. Dan yang voting jurnalis kan ya? Jurnalis, iya. Pemain Pemain nggak sih? Iya, Pemain juga. Kapten pemain iya. Kapten ya kalau nggak salah. Kayaknya sih. Kapten setiap tim ya. Setiap tim Iya, tim yang berkompetisi di Eropa. betul. sesuai dengan Bahkan yang nggak ikut Liga Champions ataupun itu tetap ikut pasti. top ikut Oh, masuk. Yang- gitu. Ntar ada poinnya Iya, ya. betul. Oh gitu. Jadi ya kalau menurut gua voting itu udah nggak bisa dipakai untuk
patokan pemenang sih. Harus dilihat benar-benar lebih ke secara statistik mungkin ya. Data ya. Karena kan kita ngomongnya ini pemain terbaik gitu loh. Pemain yang benar-benar the best Iya, gitu loh. iya betul. Pemain yang benar-benar the best. Kalau misalkan yang menangnya bukan yang Dari klub terbaik tersebut aneh. waduh. Iyalah, yang terbaik tapi gak ada pemain terbaik di situ. Waduh. Bagaimana itu? Panas nih, panas. Maksudnya apa Iya itu? dong, betul. Aneh banget dah. Pelatih terbaik, Pelatih terbaik, klub terbaik, klub terbaik, pemainnya nggak terbaik. kipernya juga nggak terbaik. Waduh. Tapi menurut lu, kalau kiper itu terbaik, layak gak? Si siapa? Emiliano Martinez? Iya. Martinez. Gue setuju. Di tahun ini Gua setuju, enggak. gua Di setuju. tahun ini enggak. Menurut gua nggak setuju. Gue setuju. Yasin. Kenapa nggak setuju, Pin? Yang ya lu lihat aja di Liga Inggris, clean sheet-nya berapa? By data lah ya. Iya, kalau by data. Tapi Kalau tahun lalu, oke lah dia juara di Piala Dunia. 2022 ya. Kalau sekarang menurut gua sih lebih better Lunin ya, bukan gua dari segi Bukan bias nih, bias, bukan bias. gua dari fans Madrid atau bukan ya, tapi lu lihat aja dari performanya ya. Dia ngegendong Madrid sampai juara La Liga, Sama champion. Liga Champions walau finalnya kagak main. Ya, tapi match-match sebelumnya dia yang main full. Iya, kan? kalau data ya, kenapa harus Martinez yang juara? Nah, coba kita counter, Cok. gue setuju itu karena emang dia itu walaupun secara kolektivitas untuk save-nya itu emang kurang ya, tapi menurut gue dia itu terbaik karena dia tuh bisa nge-save di laga-laga yang sangat krusial menurut gue. Gue nggak tahu kenapa dia tuh kalau di momen-momen yang sangat krusial tuh selalu dapat momennya. Gue nggak tahu kenapa, bingung juga. Jadi Emi selalu ada di Right, waktu dan waktu- tempat yang tepat. itu dia maksud gue. Kalau kayak gitu dari kan di Ballon d'Or tersebut kan ada attitude. Kalau attitude emang bagus dia yang selebrasi begini. Emang sih emang sangat Maaf, kontroversial sih. Maaf, kita cuma audio. Lu ngomong begini itu Ya, apa karena maksudnya? dimunculin. Oh, ini dimunculin ya, dimunculin ya. Oh, dimunculin. Oh. Iya, kalau kayak gitu selebrasinya apa emang dia attitude-nya bagus kayak gitu. Ini seantero dunia yang ngelihat loh selebrasi Ya, kayak ya, gitu. itulah. Penilaiannya gimana tuh? Di depan itu lagi Iya, ya. pas penghargaan itu. Nggak tahu Sheikh atau siapa sih. Iyalah, pokoknya Gimana, gitulah di gitulah, petinggi-petinggi gitu. Itu maksudnya apa gitu? Ya, ya. Terus juga kan selebrasinya juga suka provokasi. Iya, menurut gua masih ada banyak kiper yang lebih baik. Menurut gua untuk buat Ballon d'Or buat Yasin Trophy itu bukan. Ya udah, gini deh. Kalau misalkan bilang banyak kiper yang lebih baik, siapa selain Emi dan Lunin? Lu bilang kan banyak nih. Jangan Lunin dong, kan lu bilang banyak selain Lunin dan Emi. Masih ada kayak macam kiper City. Siapa? Ederson? Iya, menurut gua layak dia. Alisson udah jarang main ya? Alisson Ederson juga bagus, trofinya Iya. banyak ya. Menurut gua dia layak Ederson. Iya, iya. Dari segi editor juga biasa-biasa aja. Dia malah keunggulannya bisa umpan yang sangat bagus. Nah, itu mah Nana juga bisa. Aduh. Kalau dari statistik penyelamatan mungkin Ederson lebih baik lah. Onana Ya, susah. Oke loh mainnya. Malah kan clean sheet tuh sekarang di Liga Inggris lebih banyak dibanding ya, City. tapi menurut lu Emil layak gak? Yasin Enggak ya kayaknya. Kalau gua nggak bisa komen sih, karena gua nggak begitu memperhatikan mana kiper-kiper yang bagus sih. Tapi kalau misalkan by trofi, ya kayaknya gue setuju Ederson sih atau Lunin. Ya, Ederson atau Lunin. Oke, sekarang kita balik lagi nih ke hal yang pertama nih. Rodri menang Ballon d'Or. Ini masih gua mau bahas nih. Karena gua tahu di sini masih ada yang belum puas. tapi ada juga yang puas. Nah, kenapa begitu? Karena banyak yang beropini Rodri nggak pantas karena Ya, emang gak pantas gitu. Nggak bisa gitu dong, harus dijelasin kenapa. banyak yang beropini kalau menurut mereka ya yang ngomong seperti itu ya, ini bukan gue yang ngomong ya, gue ngeliat di berita-berita ya. Karena Rodri pemain terbaik Liga Inggris aja nggak masuk nominasi. Ya, Pemain Liga Champion Starting tidak. 11 Liga Champion ya, apa sih Tidak. sebutannya? Itu aja Rodri nggak masuk. Dan banyak juga sebenarnya yang bilang kalau Rodri itu sebenarnya nggak terlalu vital di tim nih. Bener nggak sih? Lu pada setuju nggak sih? Kalau sih enggak sih. Kalau gua sih Rodri emang pemain oke, the best midfielder lah.
Tapi menurut gua kalau di klub atau di negaranya, di timnasnya, menurut gua tanpa Rodri pun mereka juga bisa juara. Dan banyak juga yang nyamain atau yang memperdebatkan kalau Rodri nggak pantas, kenapa waktu itu Modric pantas? Karena Modric ngegendong Kroasia sampai final. Oh, jadi patokannya karena Modric gendong Kroasia yang cuma tim Kroasia lah ya. Iya. Kalau Masuk Spanyol, final. kalau Spanyol kan banyak. Ada Yamal yang lagi Gacor-gacor. gacor-gacornya, ada Nico. Nico Williams. Iya. Nico Williams ya. Terus ada Olmo yang lagi juga gacor-gacornya juga. Jadi ya intinya kalau kita ngomong kasar ya, banyak yang juga yang berpendapat tanpa Rodri, Spanyol dan City pun bisa juara. Iya. Beda kasusnya dengan Luka Modric. Karena waktu itu posisinya Luka Modric ngegendong satu tim sampai Final Piala Dunia. final Piala Dunia. Dan memang ya kalau menurut gue pribadi ya, waktu itu Modric dapat Ballon d'Or itu benar-benar deserve karena yang pertama yang tadi kita udah bahas, dia ngegendong tim yang cuma Kroasia, siapa lagi anjir? Ya ada sih kayak Mandzukic Ya, dan Rakitic, ini. ya. Tapi ya itu kualitasnya jauh dengan tim-tim top Eropa lainnya kayak Prancis, Spanyol, ya kan? Dan selain itu, Modric itu bisa perform seperti itu di usia segitu. Ya. Yang udah relatif tua, sedangkan kalau Rodri ini masih di usia prime. Jadi menurut gua Kalau Apple to Apple nggak bisa. kalau misalkan dibandingin bener-bener secara head to head, katanya Rodri gol lebih banyak, assist lebih banyak, pass lebih banyak. Menurut gua itu ya karena Rodri usia prime gitu loh, nggak seperti Modric yang udah lebih tua. Kenapa gua jadi kedengeran kayak fans Madrid ya? Emang bukan? Bapak fans apa ya? Enggak sih, saya nggak fans siapa-siapa, saya Main ini main aman. Main aman dia. Oke, tadi kita udah bahas dua hal yang lagi trending banget di beberapa hari terakhir. Yang pertama ada bahas pelatih baru MU, yang kedua juga ada bahas Ballon d'Or, yaitu Rodri sebagai pemenangnya. Dan sekarang sebelum kita tutup sesi podcast hari ini, kayaknya kita mau main apa ya? Dibilang games kayaknya bukan game ini, kayak tanya jawab lah ya. Bukan games karena nggak ada hadiahnya sih. Boleh. Tanya jawab lah ya. Jadi nama atau judulnya ini Play, Bench, or Sell. Jadi kita akan sebutkan 3 nama pemain di klub tertentu. Dan setelah itu gue akan tanya ke teman-teman gue yang ada di sini, mana pemain yang harusnya dimainkan, mana pemain yang harusnya dicadangkan atau bench, mana pemain yang harusnya dijual yang udah nggak berguna. Kalau gitu langsung aja gue tanya ke Martin, ya. Karena kan Martin fans MU nih, tadi kan kita ada bahas MU ya kan. Play, bench, or sell. Ada 3 pemain yaitu Marcus Rashford, terus ada El Gasing, Anthony, terus ada Argentina boy. Garnacho. Argentina boy. Menurut lo nih, Martin dulu ini sebagai punggawa Gawat. Manchester United. Wah, kalau yang mainin sih pasti orang Argentina ya. Orang Argentina, Orang Argentina ya. dong. Soalnya ada buff Iya, ada Argentina. tuh Argentinanya. Oke, terus yang di bench. Transport sih. Transport Rashford. sebenarnya kadang memang permainannya nggak konsisten. Tapi kadang lagi bagus-bagus lagi. Bisa jadi super sub, bisa jadi super sub. Betul. Oke, terus yang Kalau dijual berarti El si Gasing ya El dijual. Gasing. Karena ya tahu sendiri lah El Gasing Tapi El Gasing mahal lu belinya. mahal banget. Rugi lu. Bohongin itu. Ditipu kayaknya kita Ditipu sama sama Ten Ajax Hag. itu. Sama Ten Hag. Oh, Ten Hag ya? Itu Ten Hag sebenarnya agen itu. Ada yang bilang begitu dia Iya. agen pemain bukan pelatih. Iya, dia agen itu Tuh, nyari. pemainnya mahal-mahal. Dia sorry. Keluar topik dikit ya. Ten Hag itu sekarang kemana? Ten Hag Balik lagi nggak? Balik. Ajak. Belum, tapi dia balik ke Belanda sih. Belum tahu, tapi Kalau misalkan balik lagi ke Ajak, Berarti fix fix dia agen itu. pemain. Iya. Agen dia. Agen. Iya. Oke, Martin udah kasih jawaban. Garnacho play, Rashford bench. Yang di sell itu si El Gasing atau Anthony. Oke, sekarang kita pindah ke Charles nih. Charles, menurut lu siapa yang layak play, bench, dan sell di 3 pemain itu? Kalau gua sebagai fans Chelsea gua play Dalot. Kok Dalot? What the fuck? Rashford itu. Nih, gua kasih tahu ya. Dalot kalau nggak ke Dalot tuh ETH bakal bertahan cuy. Iya, gua tahu. ETH mesti cabut cuy. Tahu, tapi kita cuma bahasnya 3 pemain itu, kakak.
Masuk gua kecewa sih ini. Itu bro. Gue ngaco, elegasi. Oke. Kalau itu gue juga mau gue sel. Gue juga mau gue sel dalam anjir. Gue juga mau sel dalam kalau bisa mah. Oke. Gua akan sell ya Anthony sih tetap sih. Anthony sih emang Anthony sell. langsung sih emang Anthony mau nggak mau. Terus yang di bench, Ya, bench 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 Rashford sama play Garnacho sih. sama lah berarti ya. Garnacho gitu-gitu ya emang gokil sih dia pemain. Ya, iya gua lah, bisa Gitu akuin. gitu orang Argentina. Argentina boy. Pada saat dia lawan Chelsea pun dia kontribusinya sangat luar biasa sih menurut gua sih. Oh jadi Iya. Tapi ya akibat kesombongan dia akhirnya dia dihukum kan oleh Cole Palmer. Anggapnya gitu. Dingin sekali nih boy. Iya. City boy. Wow. Oke, sekarang kita lanjut. Cole Palmer. Oke, sekarang kita lanjut ke Kevin. Menurut Kevin gimana nih? Play bench sell. Kalau gue pasti mainin tetap Garnacho sih. Garnacho. Semua setuju Garnacho iya, yang main. Garnacho the best lah untuk saat ini. Performanya bagus. Kalau untuk dari bench dan sell gue agak bingung nih soalnya. Apa sel dua-duanya? Eh, Kalau dari segi permainan untuk dari posisi wing sih gue lebih demen Anthony sih jujurnya. Lebih kayak kelihatan lebih murni winger ya. Iya lebih murni winger. Terus dia kayak ya kalau ya sebenarnya kalau pas awal-awal masuk MU tuh bagus dia kayak terlihat menjanjikan. Pas dia mulai gasing-gasingnya itu ya. Kan aneh. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan menurut gue juga dia sebenarnya si Anthony dibilang goblok banget juga enggak. Iya. Cuma memang dia jadi udah terlanjur jadi bahan meme aja, bahan Iya. meme. Kayak Aka. Iya, lah Lukaku gitu-gitu masih bagus. Kacau loh, itu men, ya. bagus. Cuma karena dia terlanjur jadi bahan meme aja gitu loh. Jadi apapun yang dia Salah, dia jadi lakuin salah. gitu. Tapi kalau dari skill menurut gua sih Anthony ya oke. Kalau untuk Rashford mungkin dia udah terlalu lama di MU, males-malesan kadang-kadang. Menurut gua bakal jual Rashford dan bench Anthony karena gua mau kasih dia satu kesempatan biar bisa nunjukin skillnya di era Ruben Amorim. Wih. Ini insight yang benar-benar beda nih. Jadi kok kalau misalkan Kevin lebih pengen kasih kesempatan. Iya, menurut gua dia punya potensinya sangat bagus, sangat besar. Kalau Rashford udahlah, udah cukup dia. Udah terlalu lama ya di MU ya dan kayak ya udah gitu-gitu aja gitu stagnan ya. Bagus emang bagus, tapi ya mungkin dia kalau pindah klub bakal lebih baik lagi dibanding di MU. Iya, Lama banget. di MU-nya pun ada penyegaran. Iya. kan, di Rashford di Soalnya kayak mainnya kadang-kadang mainnya bagus, kadang-kadang main ogah-ogahan gitu. Oke, kalau gitu kita udah ngobrol lumayan lama nih di episode pertama kali ini. Gue mau say thank you buat para viewers atau lebih tepatnya mungkin listener kali ya, karena kita untuk kali ini untuk saat ini hanya menggunakan audio aja. Gue mau say thanks dan kedepannya kita juga akan coba bikin video-video seperti ini terus. Jika ada masukan, tolong tulis di kolom komentar. Dan akhir kata, gua Denis dan Martin, Charles, Kevin. Kevin, undur diri. Terima kasih, bye-bye, salam di atas gawang!